Ajmain amma ba'd. Teman-teman, saudara-saudariku yang beriman dimanapun berada, kembali di edisi kesempatan pada siang hari ini, saya menyapa dan mendoakan mudah-mudahan kita semua masih diberikan kesehatan dan kenikmatan dalam Islam, dalam iman dan dalam ihsan tentunya. Mudah-mudahan kita juga diberikan oleh Allah SWT kesempurnaan nikmat jasmani dan rohani yang dengan modal kenikmatan itu semuanya yang berasal dari Allah SWT bisa kita pergunakan dalam rangka menambah amaliyah ketaatan kepada Allah SWT. Teman-teman sekalian, izin kembali berbagi pada kesempatan di siang hari ini. Kali ini menampilkan kitab, nanti akan ada 3 kitab insyaallah. Pertama di kitab Al-Azkar karangan Al-Imam Nawawi di halaman 164. Ini terbitannya kitabnya saya ini Surabaya ya, di Surabaya. Itu bab yang menjelaskan tentang ucapan atau doa yang dibaca ketika mendengar suara guru atau petir atau kilat seperti itu. Dan ini ada sedikit perbedaan ya dari Al-Imam Nawawi ketika menulis dalam kitab Al-Azkar ini. Itu para perawi yang sanadnya terhubung dari Nabi ke beliau tidak disebutkan. Jadi meringkas. Artinya kitab ini Al-Azkar ini kitabnya simple, tidak terlalu tebal banget, juga tidak terlalu kecil dan tidak terlalu tipis. Tapi isinya tetap sama dan memang benar-benar merujuk seperti itu. Jadi ada sebagian yang meragukan bahwasanya kenapa di Al-Azkar tidak disebutkan langsung kepada Imam Tirmizi, terus kepada sahabat Nabi. Biasanya kalau misalnya di kitab Sahih Al-Bukhari atau kitab Sunan itu kan akan disebutkan dari si A, si A, si A, karena ini kitabnya sifatnya meringkas gitu. Jadi kitabnya lebih bermuatan banyak hadis atau doa-doa, tetapi kitabnya kecil itu dan simple dibawa kemana-mana dan tidak membosankan ketika dibaca. Jadi ini untuk edukasi saja bahwasanya apa yang dicantumkan oleh Al-Imam An-Nawawi dari mazhab Asy-Syafi'i itu benar adanya dan dia adalah orang yang alim, sangat ahli fikih dan juga sangat tawadu dan sangat bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah berikan tambahan rahmatnya di sisinya dan mudah-mudahan semakin ditinggikan derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan hadis yang pertama ini nanti akan tercantum juga di kitab Sunan At-Tirmizi, kami sudah mengecek dan menyiapkannya, dan juga di kitab Al-Muwatta Imam Malik nanti bagian yang kedua. Ini kalau di sini disebutkan warwaina telah diriwayatkan ya atau kami riwayatkan kata Imam Nawawi dari di kitab Sunan At-Tirmizi, maksudnya sini sebutkan At-Tirmizi saja dengan sanad yang dhaif, hadis yang pertama, dan dari sahabat Ibnu Umar atau Abdullah bin Umar bin Khattab seperti itu. Ini doanya nanti akan ketemu atau kita jumpai di kitab Sunan At-Tirmizi, dan nanti hadis yang kedua akan dijumpai di kitab Al-Muwatta Imam Malik. Apa doanya? Yang pertama yaitu ketika mendengar suara guru, maka doa yang dibaca adalah sebagai berikut. Allahumma la taqtulna bi ghadabika wa la tuhlikna bi azabika wa afina qabla zalik. Ini hadis yang pertama. Yang kedua, diriwayatkan dengan sanad yang sahih dalam kitab Al-Muwatta yang ditulis oleh Imam Malik, itu yang menulis atau juga yang dikenal sebagai mazhab Malik gitu. Imam Malik ini menulis kitab namanya Al-Muwatta Imam Malik yang dikenal dengan kitab Al-Muwatta dari Abdullah bin Zubair ya, itu radhiyallahu anhuma, itu juga meriwayatkan ketika mendengar suara guru maka hadis yang atau doa yang dibaca sebagai berikut. Nanti akan kita jumpai di kitab Al-Muwatta Imam Malik. Itu ini mengutip juga bagian yang tercantum di kitab di surah Al-Qur'an, di surah Ar-Ra'du. Itu kan yusabbihul subhanallazi yusabbihur ra'du bihamdihi wal malaikatu min khifati. Ya, kalau di Al-Qur'an tuh kalimatnya kan yusabbihur ra'du seperti itu. Ini ada tambahan ya dalam hadisnya subhanallazi yusabbihur ra'du bihamdihi wal malaikatu min khifati seperti itu. Dan hadis yang kedua sahih, hadis yang kedua dhaif. Di kitab Al-Azkar ini, kitab yang sama, ini di halaman 7 sampai halaman ke-6 itu dijelaskan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah taala bahwasanya kita boleh mengamalkan atau membaca doa-doa dari hadis Rasulullah SAW yang derajat hadisnya dhaif dalam keutamaan beramal atau dalam fadilah amal. Tidak mengapa untuk memotivasi, sebagaimana kalau kita membaca Ayatul Kursi ya kan, setelah sholat itu hadisnya dhaif ya. Bahkan Al-Imam Ibnu Taimiyah dalam majmu'nya, kitab Majmu' Fatawa, di
tuliskan di situ bahwa dia mendoakan hadis membaca ayat kursi setelah sholat. Tapi kebanyakan setelah sholat orang membaca ayat kursi, dan karena itu hanya untuk fadilah amal, keutamaan. Dan Ibnu Taimiyah sendiri itu tidak pernah meninggalkan membaca ayat kursi setelah sholat, walaupun beliau mendoakan hadis tersebut. Jadi itu adalah amalan-amalan yang bisa kita contoh dari ulama-ulama yang terdahulu seperti itu. Mari kita merujuk kepada kitab yang pertama di kitab Sunan Tirmizi sebelum kita ke kitab Al-Muwatta Imam Malik. Baik teman-teman. Baik teman-teman, ini di kitab Sunan At-Tirmizi di halaman 638 juga kitabnya sama. Di subtopik 51 ya, bab yang menjelaskan tentang doa atau perkataan ketika mendengar suara guru atau petir. Di nomor hadis 3450 sudah kami sebutkan di awal tadi. Langsung saja kepada redaksi hadisnya. Doa yang dibaca ketika mendengar suara guru seperti itu atau suara petir. Qala Allahumma la taqtulna bi ghadabika wa la tuhlikna bi azabika. Dan di bagian sebelah sini bagian atas ada terusan daripada doa ini, wa afina qabla zalik, seperti itu. Artinya, ya Allah, janganlah engkau matikan aku dengan kemurkaanmu, dan janganlah engkau binasakan aku dengan azabmu, dan wa afina qabla zalik, dan ampunilah aku sebelum itu. Ini dari hadis yang pertama tadi, yang juga tercantum di kitab Al-Azkar karangan Imam An-Nawawi seperti itu. Selanjutnya kita akan merujuk kepada kitab Al-Muwatta Imam Malik. Baik teman-teman sekalian, ini di kitab Al-Muwatta Imam Malik, juga kitabnya sama di halaman 682 di nomor hadis pada Kitabul Kalam atau kitab ucapan. Itu di urutan hadisnya di kitab ucapan di nomor ke-26, di subtopiknya yang ke-11 sama babnya tentang qauli iza sami'ta ra'du. Jadi bab yang menjelaskan tentang doa atau ucapan ketika mendengar suara guru, seperti itu. Ini rawi hadisnya tadi sudah disebutkan ya di kitab Al-Azkar tadi yang kami bacakan. Kitab yang pertama itu dari sahabat Abdullah bin Zubair atau Ibnu Zubair anhuma, seperti itu. Doanya apa? Sama seperti yang dicantumkan tadi oleh Imam An-Nawawi di kitab Al-Azkarnya. Subhanallazi yusabbihur ra'du bihamdihi wal malaikatu min khifati. Ya, seperti itu. Jadi hadis yang pertama tadi kualitas hadisnya doib, cuman tidak parah, bisa diamalkan dengan mengambil keutamaan beramal atau fadilah amal. Hadis yang kedua ini yang sahih juga tercantum kutipan dari ayat di surah Ar-Ra'd di dalam Al-Qur'an. Itu yusabbihur ra'du bihamdihi wal malaikatu min khifati, seperti itu. Teman-teman nanti bisa membuka surah Ar-Ra'd. Mari sama-sama ngaji, membuka Al-Qur'an kembali, dan agar kita sama-sama mendapatkan keberkahan. Tujuannya adalah ketika kita mengikuti sunnah Rasulullah SAW sesuai dengan pemahaman para sahabat, ya kan, itu akan membawa keberkahan dalam berkehidupan, dan insya Allah akan menjadi jariah pahala ketika kita ajarkan kepada keluarga yang terdekat dan kepada teman-teman. Baik teman-teman sekalian, ini saja yang bisa saya sampaikan. Mohon dimaafkan, bukan bermaksud apa-apa, bukan bermaksud untuk juga tidak bermaksud untuk mengajari, hanya berbagi, mudah-mudahan membawa kebaikan bagi kita semua. Dan sekali lagi ingat, hadis doa bisa diamalkan di kitab di kitab Al-Azkar Al-Nawawi disebutkan. Kitab tersebut menjelaskan di halaman ke-7 dan sampai halaman ke-8 hadis doib, hadis lemah bisa diamalkan selagi dalam keutamaan beramal, seperti itu. Kalau ada yang mengatakan hadis doib langsung dibuang, itu berarti orangnya belum belajar fikih dengan benar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.